Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga Anda sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita akan meneruskan lagi belajar menjadi sederhana yang sangat traumatik di dalam hidup saya, sehingga saya memutuskan bahwa menjadi sederhana itu penting. Tentu ini bukan rumus yang bisa dicangkok begitu saja oleh setiap dari kita. Saya hanya memberi opsi tentang bagaimana kesederhanaan itu akan membawa kebersahajaan. Kebersahajaan itu akan membawa kehematan. Hemat itu akan membawa efektivitas. Efektivitas itu akan membawa hidup di dalam ukuran-ukuran terbaiknya. Ya, kecepatannya, ya sebentar ada SMS dari istri, ya. Nanti saya jawab sebentar. Oke Mbak Tut, putuskan saja. Mas Pri sedang siaran. Hihihihi. Istri saya sedang mengurus sesuatu di bank. Saya minta pakai masker dan pakai face shield agar saya melepasnya dengan tentram. Saya menawarkan diri untuk menemani sebetulnya, tetapi kemudian istri saya membuat kalkulasi yang tadi itu sederhana. Saya toh hanya menemani, tapi tidak mengubah keputusan-keputusan administrasi perbankan itu, tapi dampak yang pasti hanya akan menambah kerumunan. Ya, soal yang di hari-hari ini sangat tidak dianjurkan. Terus tadi saya sambung, efektivitas itu akan membawa hidup ke dalam jalur yang semestinya. Hidup yang tidak di jalur semestinya itu akan mendatangkan banyak sekali masalah. Nah, sudah saya ceritakan betapa repotnya menjadi tidak sederhana itu. Cerita saya sampai kepada kepemilikan mobil saya yang pertama, yang itu sebetulnya mobil yang saya beli tidak pada ketepatan waktu dan ukurannya, karena sebetulnya kekuatan finansial saya hanya baru sampai di tingkat motor, tetapi karena saya ingin dianggap sukses, dianggap orang anak muda yang kaya, lalu saya mencoba mengemas diri saya agar tampak looking rich gitu ya. Jadi orang yang mengemas dirinya kuat padahal tidak kuat, itu celaka. Orang yang mengemas dirinya kaya padahal belum kaya, itu musibah. Orang yang mengemas dirinya pintar padahal tidak pintar, itu pembohongan. Tidak hanya kepada publik yang berbahaya itu, tapi bohong kepada diri sendiri itu yang paling gawat. Nah, mobil saya itu karena penderitaan yang dibawanya tidak alang kepalang, dan saya mencoba untuk mengabaikannya di bulan-bulan awal, tapi menginjak, saya kira sebelum tahun pertama saya sudah melakukan pertobatan. Terima kasih kepada mobil saya yang membuat saya begitu harus bertobat itu, karena sepertinya hanya lewat cara itu saya dihajar dengan keras, duit saya hancur-hancuran, karena memang duit saya baru sebatas wartawan muda yang harus menabung untuk soal-soal yang primer, dan ini membeli yang sekunder saja belum. Sehingga secara neraca masa remaja saya di era-era itu betul-betul sangat berantakan. Saya tidak menyangka betapa berantakannya masa remaja yang
diberantakin oleh narkoba itu. Ini hanya sekedar diberantakin oleh mobil tua saja sudah membuat saya tidak ada jalan lain untuk bertobat. Maka gembiralah Anda kalau hanya dihajar dan dicoba oleh soal-soal yang terukur, ya. Tidak diuji oleh soal-soal yang berat yang bahkan untuk bertobat pun setengah mati kesulitannya itu. Maka meminta dilindungi dari asap-asap dan ujian-ujian yang berat itu sungguh sebuah kemendesakan. Jadi saya merasa bahwa periode geblek, goblok dan sinting itu harus diakhiri. Apa yang saya lakukan? Saya benar-benar menjual mobil saya ini nyaris setara memberikan. Ada yang mau saja, saya sudah bersyukur. Apalagi ada yang membayar. Saya malah membuat sebuah tekad yang lebih radikal lagi. Kalaupun tidak ada yang mau membeli, saya akan berikan sebagai ongkos goblok saya kepada diri saya sendiri. Ternyata ada yang membeli, teman saya, teman dekat saya, teman pergaulan, yang menjadi semacam comblangnya, begitulah. Saya tidak urusan siapa yang membeli. Dan dengan harga yang dia tentukan sendiri. Dan saya iakan tanpa menghitung menit. Ya. Dan jangan tanya harganya, itu harga sepeda motor pun tidak. Dan saya lega sekali berpisah dari mobil ini, karena bukan kerugian finansialnya yang terbayang, bukan kebodohan saya yang terbayang, bukan juga rasa gaya saya yang saya imajinasikan sebagai kemewahan dalam hidup itu. Tetapi yang terbayang, satu-satunya yang terbayang adalah soal yang membuat saya sangat bersyukur dan bahagia. Apa itu? Berpisah dari sumber masalah. Jadi kalau Anda memiliki masalah, lakukan cara-cara perceraian secepat yang Anda bisa, karena itulah perceraian yang paling harus Anda rayakan. Jadi hilangnya penyakit, hilangnya persoalan itu anugerah yang luar biasa besar. Kenikmatan saya mendapat mobil ini dan bergaya dengan mobil ini rasanya tidak seberapa atau malah sangat tidak berarti dibanding kebahagiaan saya ketika saya berpisah dengan mobil ini. Pelajaran pertama adalah bahwa setiap sumber persoalan harus dimutilasi dengan cepat. Padahal langkah mutilasi yang cepat itu sangat mudah, sangat murah, dan sangat sederhana. Yang tidak sederhana adalah kemauan kita untuk mengakhiri sumber masalah itu bukan dari sisi mampu, tapi dari sisi mau. Karena sangat mampu. Kita mengerti sumber-sumber masalah pada awalnya itu selalu sangat sederhana. Dan kita percaya bahwa kita mampu. Karena memang hanya membutuhkan langkah-langkah sederhana. Anda ingin berutang, cukup menggagalkan, membatalkan niat berutang itu. Apalagi utang-utang konsumtif. Utang-utang yang hanya untuk melayani kesenangan-kesenangan hidup. Tetapi yang berat itu adalah mau menunda kesenangan itu. Jadi setiap sumber masalah selalu berasal dari soal-soal yang berasal dari bukannya kita tidak mampu, tetapi kita tidak mau. Karena seluruhnya berisi soal-soal yang tampaknya adalah menyenangkan. Oke, goodbye mobil masalah. Nah, sebelum sampai ke cerita yang mengulas tentang betapa mempesona sebuah kesederhanaan itu, saya akan
sampaikan dulu bagaimana sebetulnya isyarat-isyarat alam itu sudah membuat kita mestinya, atau saya khususnya, memiliki mental sederhana sejak awal. Kalau isyarat-isyarat itu saya percayai, hidup saya tidak akan melewati, menghabiskan waktu untuk zona goblok itu. Yang itu kadar berpurtanya bisa menghabiskan umur, ya. Kalau zona goblok itu saya pangkas dan saya langsung masuk zona pintar, mungkin saya lebih sukses dari yang sekarang ini. Dan saya menyebut diri saya sekarang ini sukses karena yang membuat ukuran sukses adalah definisi saya sendiri, ya. Definisi saya sukses di hari ini ternyata adalah definisi sukses yang sangat berbeda, yang sangat sederhana, karena saya sudah kepalang jatuh cinta dengan kesederhanaan itu. Isyarat sederhana yang paling dini adalah keluargamu, keluargaku, yang mungkin dilahirkan sebagai pihak yang sederhana. Ekonomi sederhana, tinggal di desa sederhana, tetangga sederhana, bersekolah di sekolah-sekolah sederhana. Ya. Walaupun di dalam beberapa hal isi kesederhanaan itu adalah kepedihan, adalah penderitaan, sabar sejenak. Tetapi tangkaplah sebuah momen berharga ketika kita pertama kali dihadapkan pada sebuah keajaiban kesederhanaan, walaupun ia seolah-olah disembunyikan di dalam kemiskinan itu, disembunyikan dalam penderitaan. Apa isi kesederhanaan yang ajaib pada awalnya itu? Ingat-ingat saja kalau Anda memiliki sebuah desain hidup yang latar belakangnya tidak jauh-jauh dari saya. Betapapun miskin Anda, betapapun sederhana Anda, betapapun Anda disepelekan oleh orang-orang sekitar Anda karena keadaan Anda, saat itu adalah saat ketika mudah sekali kita ini bahagia. Saya ini cukup menjadi pengasak hasil panen. Mengasak itu adalah mencari sisa-sisa yang sudah tercecer dari pemilik panenan itu. Bisa padi, bisa ketela, bisa ubi-ubian. Ya. Kenapa kita mengasak? Karena kita tidak punya kebun, kita tidak punya akses bertani, kita bisanya hanya buruh bertani kepada pemilik-pemilik tanah itu. Kalau buruh pun kita tidak memiliki kompetensi, karena waktu itu kami ada di dalam simpang jalan, kami hidup di dalam daerah yang mengharuskan kami bertani, tetapi kami tidak punya lahan, satu, kami tidak memiliki kultur itu karena kami pernah pindah ke kota, dan kembali ke desa, sehingga kami ini kota bukan, desa tidak. Untuk bercangkul tidak mungkin, untuk hidup seperti layaknya orang-orang desa yang murni itu tidak mungkin. Tetapi kami tidak memiliki akses ekonomi apapun di desa itu yang kompatibel dengan suasana desa. Maka untuk menambal sulam hidup kami yang benar-benar diganjar kelaparan paling fisik, ya perut, kami mencari sumber daya makanan itu sekuat yang kami bisa. Salah satunya adalah ngasak itu. Ngasak itu ya memanen sisa-sisa panenan yang memang sudah diizinkan secara konvensi kultur desa itu. Nah, ngasak itu namanya mengais sisa-sisa, dan yang mengasak tidak hanya kami, kadang-kadang tidak menemukan apa-apa. Tetapi suatu saat rezeki itu selalu ajaib, karena bahkan pihak yang paling lemah pun sebetulnya Anda dititipi rezeki, tapi khusus untuk kekuatan si lemah itu. Jadi rezeki terbesar saya waktu itu adalah kalau kita ngasak itu di kebun-kebun yang baru saja dipanen itu, kalau kami menemukan objek-objek yang kami cari, dan itu adalah objek yang sederhana, sekedar singkong yang tersisa, karena seluruh pohon itu dicabut, masih ada yang tersisa di tanah 1 atau 2 biji, dan itu pun singkong yang paling terjelek, karena itulah yang mungkin tertinggal di tanah itu. Nah, suatu kali saya menemukan singkong atau jenis ubi-ubian yang bukan hanya baik, tapi juga ekstra besar. Saking besarnya justru dia sulit dicabut dan tertinggal, dan pemiliknya tidak mengerti kalau masih ada yang tertinggal. Saya berteriak keras kan, karena teriakan saya keras sekali itu memancing perhatian pemilik kebun yang kaget atau takjub pada teriakan saya itu.
Bukan untuk marah, tapi untuk ingin tahu. Loh, kenapa nak? Dalam bahasa orang desa. Saya kaget dan takut. Azan, saya rampungkan cerita ini lalu kita tutup ya. Saya kaget dan takut karena mengira bahwa singkong temuan kami ini yang sebetulnya sudah legal ini akan diminta ulang karena gede sekali. Ternyata pemilik kebun itu orang baik dan mengenal orang tua kami. Ya, loh, ini kan putranya Pak Mantri toh. Bapak saya memang agak terhormat, walaupun miskin terhormat karena pejabat kecil di eranya itu. Mengerti bahwa saya adalah anak seorang mantri hutan dan terpaksa harus mengasak itu. Kami bukan hanya dibiarkan untuk mengambil singkong ekstra yang tertinggal itu, kami diberi hadiah hasil panen yang kami sampai tidak kuat untuk membawanya karena kami masih terlalu kecil untuk membawa itu. Dan bukan hanya diberikan, dibawakan pulang lengkap dengan bakulnya itu oleh pemilik kebun ini. Jadi kalau Anda ada di dalam kesederhanaan itu, sumber kebahagiaan Anda itu sangat sederhana. Menemukan singkong bekas saja, itu langit seperti runtuh di kepala karena seluruh kegembiraan sedang menyumbat hati dan kepala kita. Begitu saudaraku, sudah azan zuhur, mari kita tunaikan sholat zuhur bersama-sama. Insya Allah menjadi berkah dan ampunan bagi kita, bagi Anda yang menunaikan tentu. Terima kasih. Nanti siaran ini akan kita posting juga di YouTube dan di sana serinya tersedia lengkap. Dari 1 sampai, saya mohon maaf kalau ini antara 4 dan 5. Ya, tetapi mau 4 mau 5 yang penting urutannya begitu, ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.